Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat YouTube, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan ada dua hal yang penting, yang sangat penting perlu diperhatikan sebelum melakukan ibadah. Dua hal tersebut adalah niat dan bacaan niat, atau istilah lainnya disebut lafal atau lafadz niat. Hal ini penting diketahui sebab niat menjadi penentu sah tidaknya sebuah ibadah. Para ulama fikih memberikan rumusan tentang apa itu niat dan apa pula bacaan niat. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain menyebutkan sebagai berikut: wan niyatu lughatan al-qasdu wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu sumiya azman hukmuha al-wujubu wa mahalluha al-qalbu. Secara bahasa, niat adalah sengaja melakukan sesuatu, sedangkan menurut syara', menurut agama, niat adalah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Hukum niat dalam ibadah adalah wajib, sedangkan tempatnya berniat adalah di dalam hati. Amma talaffuzu bil manwi fasunatun liyusa'idal lisanu al-qalba. Adapun melafadzkan niat atau membaca bacaan niat hukumnya sunnah, sebab akan membantu memudahkan berniat di dalam hati. Para sahabat, Ini Dia Doapedia channel, jika demikian kesimpulannya adalah niat wajib di hati, bukan di lisan. Jika dibaca di lisan maka namanya bacaan niat, hukumnya sunnah saja. Jika seseorang beribadah ia berniat dalam hati tanpa didahului membaca di lisannya bacaan niat, maka sah ibadahnya. Tetapi jika ia hanya membaca bacaan niat tanpa berniat dalam hati, maka ibadahnya tidak sah, sebab penentu sah tidaknya sebuah ibadah adalah niatnya dalam hati. Hal ini berlaku dalam semua ibadah, termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud sah jika berniat dalam hati, meski tidak membaca bacaan niat. Tetapi sholat tahajud tidak akan sah jika hanya membaca bacaan niat saja tanpa berniat dalam hati. Yang sangat ideal dalam mazhab Syafi'i adalah membaca bacaan niat sholat tahajud terlebih dahulu, kemudian ketika takbiratul ihram berniat dalam hati. Sholat tahajudnya sah dan mendapatkan kesunahan membaca bacaan niat. Nah, sekarang mari kita praktekkan ketika akan sholat tahajud misalnya. Contoh pertama, misalnya kita akan sholat tahajud setelah berdiri tegak di tempat sholat lalu membaca ta'awudz dan bismillah tanpa membaca bacaan niat sholat tahajud, langsung takbiratul ihram Allahu Akbar. Rentang waktu takbiratul ihram mulai mengucapkan Allahu sampai Akbar, kita melakukan niat dalam hati sengaja sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, seperti ini niat sholat tahajudnya sudah sah,
meski tidak didahului bacaan niat. Contoh yang kedua, berdiri tegak di tempat sholat lalu membaca ta'awud dan bismillah disambung dengan membaca bacaan niat sholat tahajud. Usalli sunnatat tahajudi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram ini mulai Allahu sampai Akbar, sama sekali tidak berniat dalam hati sengaja melakukan sholat sunnah tahajud. Maka yang seperti ini sholat tahajudnya tidak sah sebab tidak berniat dalam hati ketika takbiratul ihram meskipun didahului bacaan niat. Contoh yang ketiga, dan ini yang paling pas dalam mazhab Syafi'i, berdiri tegak di tempat sholat, baca ta'awud dan bismillah, kemudian disambung bacaan niat sholat tahajud. Usalli sunnatat tahajudi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram mulai Allahu sampai Akbar, berniat dalam hati sengaja melakukan sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat. Maka yang seperti ini hukumnya sah dan mendapatkan pula kesunahan membaca bacaan niat. Para sahabat, ini dia Doa Badiah Channel. Sholat tahajud memang sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi sebelum praktek sholat tahajud, wajib pula mengetahui ilmunya agar ibadah kita berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Jangan sampai baru mulai takbiratul ihram sholat tahajud kita tidak sah dan sudah batal tanpa kita ketahui. Jika demikian, boleh jadi sholat tahajud kita hanya sia-sia belaka. Karenanya mari terus belajar tentang ibadah kita. Jangan pernah merasa bosan dan merasa cukup ilmunya, apalagi menganggap diri sudah paling benar dan yang lain salah. Maka ini justru lebih bahaya sebab kita telah dihinggapi kesombongan, dan kesombongan adalah salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.